Kebun binatang memberi kita kesempatan melihat hewan-hewan luar biasa dari jarak dekat, termasuk predator yang biasanya hanya aman diamati dari balik pagar. Namun, apa yang terjadi ketika pagar itu tidak lagi mampu menahan mereka? Kali ini, kita akan menyusuri berbagai kisah pelarian hewan yang benar-benar terjadi. Ada harimau dan singa yang lepas, simpanse yang menjadikan ranting sebagai alat, hingga orangutan cerdik yang berkali-kali berhasil mengakali penjaganya. The bus risk for 20 minutes. Dan kali 28. Simpanse Kansas City. Pada 10 April 2016, 7 ekor simpanse berhasil keluar dari area mereka di sebuah kebun binatang di Kansas City, Amerika Serikat. Menariknya, manusia memiliki sekitar 99% kesamaan DNA dengan simpanse, dan lebih dari 98% kemiripan genetik dengan primata tersebut. Rekaman kejadian memperlihatkan seekor simpanse mengambil ranting dari pohon lalu memanfaatkannya untuk memanjat dinding kandang. Setelah berhasil, ia memberi isyarat kepada 6 simpanse lain agar mengikutinya. Namun, perjalanan mereka tidak berlangsung lama. Seluruh jalur keluar telah ditutup menggunakan kendaraan. Para penjaga akhirnya mampu menggiring ke-7 simpanse kembali ke tempat berlindung dengan memancing mereka menggunakan makanan kesukaan mereka. 27. Musim Cinta Kapibara. Pada 2016, 2 penghuni berbulu baru tiba di kebun binatang Hyde Park, Toronto. Tetapi rupanya, pasangan kapibara itu tidak terlalu tertarik tinggal lama di rumah barunya. Belum genap sehari setelah dipindahkan, kedua kapibara tersebut, hewan pengerat terbesar di dunia, berhasil melarikan diri. Kapibara jantan dan betina itu kemudian menghindari penangkapan selama lebih dari sebulan. Mereka bersembunyi bersama di sebuah kolam yang berada tidak jauh dari kebun binatang. Saat keduanya akhirnya ditemukan dan dikembalikan, muncul kejutan lain. Kapibara betina ternyata sedang mengandung, seolah membuktikan bahwa perjalanan singkat mereka berubah menjadi liburan romantis. Tidak lama setelah pulang, lahirlah 3 bayi kapibara. Setelah memiliki anak, kedua induk tampaknya terlalu sibuk mengurus keluarga untuk mencoba kabur lagi. Kini mereka terlihat nyaman di tempat tinggalnya. Tetapi petualangan musim panas itu tentu menjadi bagian paling unik dalam kisah hidup mereka. 26. Valerio sang Jaguar. Tidak semua kisah pelarian hewan berakhir menyenangkan. Pada 14 Juli 2018, seekor jaguar berusia 3 tahun berhasil keluar dari kandangnya di kebun binatang Audubon, New Orleans. Hewan itu menemukan celah pada pagar baja di bagian atap dan menggunakannya sebagai jalan keluar. Untungnya, kebun binatang sedang tutup, sehingga tidak ada pengunjung yang terluka. Namun, beberapa hewan lain di kebun binatang menjadi korban dalam kejadian tersebut. Petugas kemudian berhasil membius dan mengamankan jaguar itu. Pihak kebun binatang memutuskan untuk mempertahankan hidupnya. Pada Februari 2019, ia kembali ditempatkan di kandangnya setelah sistem pengamanan diperkuat. Insiden Zanesville, malam 18 Oktober 2011 menjadi malam yang sangat menegangkan bagi kota kecil Zanesville di Ohio. Terry Thompson, seorang kolektor hewan eksotis, melepaskan berbagai hewan dari tempat pemeliharaannya. Di antara hewan-hewan tersebut terdapat kucing besar, beruang, serigala, dan monyet. Situasi itu langsung memicu operasi besar kepolisian. Petugas harus mencari dan mengamankan hewan-hewan tersebut karena keberadaan mereka dianggap menimbulkan risiko serius bagi masyarakat. Keesokan paginya, media dari berbagai belahan dunia mulai memberitakan kejadian tersebut. Peristiwa Zanesville kemudian memicu kritik luas terhadap aturan lokal mengenai kepemilikan serta pengelolaan satwa liar. 24. Cuba sang makau. Kita beralih ke Kanada. Pada 2009, seekor burung makau bernama Cuba melakukan pelarian tidak biasa dari kebun binatang Vancouver. Meski tidak mampu melakukan perjalanan sangat jauh dengan terbang, Cuba tetap menemukan cara untuk meninggalkan kandangnya. Burung itu kemudian bersembunyi di sebuah ruang pada kendaraan rekreasi milik sebuah keluarga yang berada di dekat kebun binatang. Tanpa disadari siapapun, Cuba bertahan di sana selama 3 hari. Burung berwarna biru dan emas tersebut ternyata bersembunyi dekat bagian mesin kendaraan dan ikut menempuh perjalanan lebih dari 20 mil. Kisah Cuba segera mendapat perhatian besar dari media. Tetapi satu pertanyaan tidak pernah benar-benar terjawab. Bagaimana ia bisa keluar dari kandangnya sejak awal? 23. Insiden Harimau San Francisco. Pada hari Natal 2007,
Kebun Binatang San Francisco sedang bersiap menutup operasional ketika sebuah pelarian mengubah suasana menjadi menegangkan. Tatiana, seekor harimau Siberia betina berusia 4 tahun yang sebelumnya pernah menyerang seorang penjaga, berhasil keluar dari kandangnya. Insiden tersebut menyebabkan satu pengunjung kehilangan nyawa, sementara Tatiana kemudian dimatikan secara manusiawi oleh pihak berwenang. Peristiwa ini segera menimbulkan kontroversi besar. Penyelidikan mengindikasikan bahwa Tatiana mungkin sempat diganggu sebelum keluar dengan melompati pembatas kandangnya. Pada saat yang sama, Kebun Binatang San Francisco mendapat kritik karena dianggap tidak memenuhi beberapa standar yang berlaku di industri tersebut. Dua pengunjung lainnya juga mengalami cedera selama kejadian yang berlangsung sekitar 13 menit. Sejumlah ahli kemudian menilai bahwa tragedi itu kemungkinan dapat dicegah. 22. Ken Allen, Houdini berbulu. Ken Allen adalah seekor orangutan di Kebun Binatang San Diego yang menjadi terkenal bukan karena atraksi khusus, melainkan karena kemampuannya melarikan diri. Ia bahkan dijuluki Houdini berbulu. Sepanjang 1985, Ken Allen berhasil keluar sebanyak 3 kali. Pelarian pertama terjadi pada 12 Juni ketika menemukan cara menggunakan linggis untuk membuka jendela. Sekitar sebulan kemudian, tepatnya 29 Juli, ia kembali kabur. Bulan berikutnya, ia berhasil melakukan pelarian ketiga. Yang membuat kisah Ken semakin unik adalah perilakunya setelah keluar. Ia tidak berlari dengan panik ataupun menunjukkan sikap agresif. Ken justru berjalan santai mengelilingi kebun binatang sambil memperhatikan hewan-hewan lain. Tingkah lakunya membuat masyarakat terpesona. Banyak orang datang hanya untuk melihat orangutan cerdas yang berkali-kali mampu mengakali penjaganya. Ketika staf mulai khawatir Ken akan melakukan pelarian keempat, pihak kebun binatang menghabiskan sekitar $40.000 untuk membangun pengamanan yang lebih kuat. Ken Allen akhirnya meninggal pada usia 29 tahun. Namun, namanya tetap dikenang sebagai salah satu kera paling cerdas dalam sejarah kebun binatang tersebut. 21. Kobra Kebun Binatang Bronx. Pada 2019, seekor kobra Mesir keluar dari kebun binatang Bronx di New York. Jenis ular ini biasanya memiliki warna coklat dan hitam di bagian kepala serta leher, sementara tubuhnya memperlihatkan warna kuning dan hijau. Panjangnya dapat mencapai sekitar 2,5 hingga 3 meter. Pihak berwenang mengeluarkan pemberitahuan kepada masyarakat. Anehnya, pada awalnya pelarian itu tidak mendapatkan perhatian luar biasa. Situasi berubah setelah seseorang membuat akun Twitter palsu yang berpura-pura menjadi ular tersebut. Akun itu mengunggah berbagai pesan jenaka, salah satunya menggambarkan sang ular kebingungan mencari tempat untuk tidur malam itu. Dalam hitungan hari, akun tersebut menjadi sangat populer dan mendapatkan lebih dari 100.000 pengikut. 20. Harimau Benggala misterius. Pada April 2012, terjadi peristiwa yang hampir merupakan kebalikan dari pelarian biasa. Seekor harimau Benggala liar keluar dari hutan dan justru memasuki kawasan sebuah kebun binatang di India. Harimau tersebut tampaknya sedang mencari pasangan. Staf kebun binatang akhirnya membiarkannya tetap berada di area tersebut. Ia beristirahat di tempat teduh dan diberikan makanan. Selama beberapa bulan, semuanya berjalan tenang. Lalu harimau itu tiba-tiba memutuskan kembali ke alam liar. Sebuah kamera pengawas di sekitar lokasi kemungkinan dapat merekam momen kepergiannya. Tetapi kamera tersebut ditemukan dalam keadaan rusak tidak lama sebelum sang harimau menghilang. Dinding pembatas di lokasi memiliki tinggi sekitar 6-7 meter. Sampai sekarang, cara harimau itu melewatinya tetap menjadi misteri. 19. Gajah di lingkungan permukiman. Kisah berikutnya terdengar seperti sesuatu yang sulit dipercaya. Seorang warga melihat seekor gajah berdiri dekat sebuah pohon di depan rumahnya. Ia kemudian menghubungi layanan darurat dan menjelaskan bahwa ada seekor gajah berjalan menyusuri jalan di lingkungannya. Petugas di telepon bahkan sempat menanyakan seberapa besar gajah tersebut. Sang warga menjawab bahwa hewan itu sudah dewasa. Ia juga mengatakan seorang temannya sedang berusaha mengarahkan gajah tersebut kembali menuju kebun binatang. Tidak lama kemudian petugas datang dan berhasil mengembalikannya dengan aman. Untungnya kejadian aneh itu dapat diselesaikan tanpa masalah berarti. 12. Pelarian kanguru. Pada 2012, 3 ekor kanguru di sebuah kebun binatang di Jerman mendapatkan bantuan yang sangat tidak terduga dalam upaya melarikan diri. Seekor rubah dan babi hutan liar. Rubah yang hidup di kawasan hutan sekitar menggali sebuah lubang dekat pagar kandang.
Lubang itu memberi kesempatan kepada kanguru untuk keluar dari area mereka. Namun, perjalanan belum selesai. 2 dari 3 kanguru kemudian menemukan lubang kedua di dekat tembok luar kebun binatang. Lubang itu ternyata dibuat oleh seekor babi hutan. Keduanya berhasil keluar sepenuhnya dan berlari sejauh sekitar 15 km sebelum polisi menangkap mereka. Kepala kebun binatang kemudian mengatakan bahwa membangun pagar baru yang lebih kuat akan membutuhkan biaya terlalu besar. Meski begitu, sejauh diketahui, kebun binatang tersebut melayani pelarian serupa setelah peristiwa itu. 17. Pokito, sang gorila. Pokito adalah gorila punggung perak yang tinggal di Rotterdam sejak 2005. Namanya menjadi sangat terkenal setelah pelariannya pada 2007. Sebuah insiden yang terjadi tepat ketika kebun binatang tersebut merayakan ulang tahun ke-150. Gorila jantan itu berhasil melewati sebuah dinding batu, menyeberangi kanal di sekeliling kandang, lalu bergerak menuju restoran yang saat itu dipenuhi pengunjung. Di sana, Pokito merusak sebuah pintu kaca. Sekitar 1 jam kemudian, petugas kebun binatang bersama pihak berwenang berhasil menenangkan dan mengamankannya sebelum membawanya kembali ke kandang. Peristiwa tersebut kemudian menjadi salah satu insiden kebun binatang paling terkenal di Belanda. 16. Rusty Sang panda merah. Panda merah, yang juga dikenal sebagai panda kecil, merupakan spesies terancam yang hidup terutama di Asia. Sama seperti panda raksasa, makanan utamanya juga mencakup bambu. Pada musim panas 2017, seekor panda merah bernama Rusty menjadi berita besar setelah melarikan diri dari kebun binatang di Washington DC. Pelariannya memicu pencarian besar di jalan-jalan kota. Peringatan kepada masyarakat disebarkan melalui Facebook dan Twitter agar siapapun yang melihat Rusty segera melapor. Perburuan panda pun berlangsung di berbagai bagian kota. Namun, hanya sekitar 1 jam kemudian, Rusty ditemukan di sebuah taman yang tidak jauh dari kebun binatang. Masalahnya, para penjaga tidak pernah benar-benar mengetahui bagaimana ia bisa keluar. Sampai sekarang, rahasia pelarian Rusty masih belum terpecahkan. 15. Goldie sang elang Inggris pada dekade 1960-an mungkin identik dengan demam Beatles. Tetapi selama 2 minggu pada musim dingin 1995, perhatian masyarakat beralih kepada bintang lain. Namanya Goldie, seekor elang emas dari kebun binatang London. Pada akhir Februari, Goldie berhasil menghindari para penjaganya dan terbang menuju Regent's Park yang berada tidak jauh dari kebun binatang. Di sana, ia hidup bebas hingga pertengahan Maret. Predator mega itu dengan cepat berubah menjadi selebritas nasional. Setiap hari, orang-orang berkumpul hanya untuk menyaksikannya terbang bebas. Pelarian Goldie bahkan sempat dibicarakan di Parlemen Inggris dan mendapat sorakan saat disebut dalam perdebatan di majelis rendah. Setelah 2 minggu, Goldie akhirnya berhasil ditangkap. Namun, kisahnya belum benar-benar selesai. Pada Desember di tahun yang sama, ia kembali meninggalkan sarangnya sebelum akhirnya tampak puas dengan petualangannya di dunia luar. 14. Penguin Taman Kehidupan Laut Tokyo. Salah satu pelarian hewan paling lama pada awal abad ke-21 terjadi pada 2012. Seekor penguin Humboldt bernama Morgites 37 dari Taman Kehidupan Laut Tokyo berhasil hidup di luar area kebun binatang selama 82 hari. Untuk keluar, penguin itu melompati batu dengan tinggi lebih dari 2 kali tubuhnya. Setelah itu, ia menemukan celah kecil pada pagar batas akuarium. Sejak saat itu, penguin nomor 3.7 beberapa kali terlihat di berbagai lokasi sekitar ibu kota Jepang, termasuk melakukan perjalanan berkali-kali ke Teluk Tokyo. Dalam salah satu kejadian, ia bahkan berhasil menghindari penjaga pantai Jepang. Para penjaga awalnya khawatir penguin tersebut tidak akan mampu bertahan hidup di lingkungan kota. Namun, ketika akhirnya kembali, kondisinya dinyatakan sehat. Dengan persediaan makanan yang melimpah di perairan sekitar Tokyo, tampaknya penguin itu tidak pernah mengalami kesulitan mencari makan selama petualangannya. 19. Cyril sang singa laut. Pada 1958, seekor singa laut bernama Cyril menjadi terkenal di 2 sisi perbatasan Amerika Utara. Cyril melarikan diri dari sebuah kolam kecil di London, Ontario, meninggalkan kebun binatang Storybook Gardens, dan memulai perjalanan melalui jalur perairan yang cukup berbahaya. Ia bahkan melewati kawasan Danau Erie yang saat itu digunakan oleh pihak militer. Perjalanannya baru berhenti setelah Cyril ditemukan di negara lain, tepatnya di dekat sebuah rumah perahu di Ohio. Kebun binatang Toledo kemudian menampungnya. Setelah melalui sedikit perundingan yang cukup menegangkan,
mereka akhirnya setuju mengembalikan Cyril ke tempat asalnya. Koran Chicago Tribune menyambut peristiwa tersebut dengan sebuah judul bernada mengejek tentang Toledo yang menyerahkan singa laut itu. Namun, melihat perjalanan luar biasa yang berhasil dilakukan Cyril, jelas hewan ini jauh lebih pintar daripada kesan yang diberikan julukan tersebut. 12. Fu Manchu sang orangutan. Pada Wells-45, Ken Allen memang menjadi bintang kebun binatang San Diego setelah berhasil melakukan 3 pelarian dalam waktu 3 bulan. Kemampuannya bahkan dikatakan membuat kera lain mulai menirunya. Namun, ada satu orangutan lain yang mungkin lebih pantas menyandang gelar ahli melarikan diri. Namanya Fu Manchu, penghuni kebun binatang Omaha pada akhir dekade 1960-an. Fu Manchu disebut berkali-kali membantu keluarganya keluar dari kandang dengan trik luar biasa sederhana. Ia diduga menyembunyikan sepotong kawat di bawah bibirnya. Ketika kesempatan datang, kawat tersebut digunakan untuk membuka kunci gerbang. Kemampuannya begitu terkenal hingga Fu Manchu bahkan mendapatkan keanggotaan kehormatan dari Asosiasi Tukang Kunci Amerika. 11. Terlalu dekat dengan bahaya. Pada 2011, seekor penguin Afrika berusia sekitar 3 bulan di kebun binatang Münster, Jerman, melakukan perjalanan yang membawanya jauh lebih dekat dengan bahaya daripada yang mungkin ia sadari. Entah bagaimana, penguin muda tersebut berhasil keluar dari area kelompoknya. Ia kemudian ditemukan berada di tempat yang sama sekali tidak seharusnya menjadi tujuan seekor penguin kecil. Hewan itu berjalan santai di atas parit yang sebagian membeku di sekitar kandang singa. Tanpa menyadari bahwa predator besar hanya berjarak pendek darinya, sang penguin terus berkeliaran selama berjam-jam. Para penjaga akhirnya mampu membujuknya kembali ke tempat aman menggunakan ikan haring. 10. Virginia Sang Serigala. Pada akhir dekade 1970-an, Griffith Park di Los Angeles, kawasan yang terkenal dengan papan Hollywood dan Observatorium Griffith, memiliki penghuni tidak biasa. Ia adalah seekor serigala bernama Virginia yang kabur dari kebun binatang Los Angeles di dekatnya. Virginia merupakan pemanjat yang sangat lincah. Ia memanjat pohon di dalam kandang, bergerak melewati cabang-cabang, lalu menyeberangi pagar yang sebelumnya dianggap staf mustahil dilewati oleh serigala. Ketika penjaga menyadari anggapan mereka keliru, Virginia sudah berada di luar. Ia memang sempat tertangkap kembali, tetapi itu tidak menghentikannya. Virginia berhasil melarikan diri beberapa kali dengan terus menemukan cara baru melewati pagar kawat. Pelarian terakhirnya terjadi pada 1979. Setelah itu, Virginia dilaporkan tidak pernah berhasil ditangkap lagi. Dalam beberapa bulan berikutnya, sejumlah pendaki di Griffith Park mengaku melihat hewan yang mereka kira sebagai coyote. Namun, ada kemungkinan sosok itu sebenarnya Virginia. Meskipun keberadaannya sempat menimbulkan kekhawatiran, tidak ada serangan terhadap manusia yang tercatat. Hal tersebut menunjukkan bahwa Virginia kemungkinan memilih menjauh dari manusia. Tidak ada yang tahu apakah ia tetap tinggal di taman atau akhirnya bergerak lebih jauh. Yang jelas, kisah Virginia tetap dikenang sebagai salah satu popularitas dalam sejarah kebun binatang tersebut. Raja-raja hutan perkotaan. Pada 1997, hujan lebat merusak kandang singa di kebun binatang Jungleland, Kissimmee, Florida. Saat perbaikan berlangsung, seekor singa betina berusia 2,5 tahun bernama Nala berhasil keluar tanpa diketahui. Begitu keberadaannya tidak ditemukan, laporan penampakan mulai muncul dari kawasan rawa di sekitar lokasi. Kebun binatang langsung ditutup, dan warga sekitar diminta tetap berada di dalam rumah. Menariknya, Nala tidak hanya terlihat berkeliaran di luar. Ia juga beberapa kali tampak mencoba kembali sendiri ke kandangnya. Tetapi setiap kali penjaga mendekat, ia kembali menjauh. Setelah 2 hari berada di kawasan yang dekat dengan berbagai tujuan wisata utama, Nala akhirnya ditemukan. Ia dibius dan dibawa pulang tanpa mengalami cedera. Kisah serupa pernah terjadi di Belfast, Irlandia Utara, pada 1977. Seekor singa sirkus melarikan diri dan berjalan melalui jalan-jalan kota. Seorang perempuan dilaporkan sampai pingsan setelah melihat hewan tersebut melompati dinding kebunnya. Polisi dan pekerja sirkus segera bertindak. Dalam waktu sekitar setengah jam, singa itu berhasil ditangkap kembali. Tidak ada orang yang terluka, sehingga kedua kisah ini berakhir tanpa akibat serius. Leban, petualangan besar Slippery pada Juni 1958. Seekor singa laut bernama Slippery meninggalkan sebuah taman mamalia laut di Ontario, Kanada, dan memulai perjalanan yang tidak pernah direncanakan siapapun.
Tidak ada yang benar-benar mengetahui bagaimana ia bisa keluar. Salah satu dugaan menyebut Slippery mungkin melewati pipa yang digunakan untuk memasok air ke kolamnya. Dari sana, ia mencapai sungai terdekat. Tidak lama kemudian, laporan mulai bermunculan tentang singa laut yang terlihat di tepian sungai dan di bawah jembatan, bermil-mil dari tempat asalnya. Petugas berkali-kali mencoba mengambilnya kembali. Mereka bahkan memutar suara singa laut melalui pengeras suara untuk memancing Slippery mendekat. Tetapi ia terus berhasil menghindar. Slippery kemudian melanjutkan perjalanan hingga menyeberang ke Amerika Serikat dan mencapai sisi Amerika di Danau Erie. Petualangannya menjadi berita besar di Kanada dan Amerika Serikat. Pada akhirnya, seorang penjaga kebun binatang dari Toledo, Ohio, berhasil menangkapnya dan membawa Slippery kembali ke Ontario. Saat ia pulang, lebih dari 50.000 orang berkumpul untuk menyambut sang pelarian yang kini telah menjadi selebritas. Petualangannya bahkan kemudian diabadikan melalui sebuah patung, wildebeest paling liar di barat. Pada 2004, sekelompok wildebeest di kebun binatang anak-anak Fort Wayne, Indiana, melakukan pelarian yang cukup dramatis. Ketika hewan-hewan itu sedang dipindahkan menuju kandang tertutup untuk menghadapi musim dingin, 5 wildebeest tiba-tiba memisahkan diri dari kelompok. Hewan besar yang berasal dari dataran Afrika itu menerobos sebuah gerbang dan melewati pagar setinggi sekitar 4 kaki. Mereka kemudian muncul di jalan-jalan kota. Pada akhirnya, kelimanya berhasil ditangkap dan dikembalikan ke kebun binatang. Tidak ada pejalan kaki yang terluka, namun 2 wildebeest mengalami patah kaki selama kejadian tersebut. Karena risiko yang ditimbulkan serta cedera pada hewan, kebun binatang dikenai denda sebesar $825 akibat dianggap memiliki sistem keselamatan yang tidak memadai. Peristiwa tersebut menjadi pengingat penting bahwa kandang hewan besar membutuhkan sistem pengamanan yang jauh lebih kuat. 6. Monyet laba-laba berlayar. Pada 1995, seekor induk monyet laba-laba dan anaknya memulai perjalanan melalui darat dan air dalam upaya meninggalkan kebun binatang Columbian Park di Indiana. Anehnya, kisah ini bermula dari ulah sekelompok anak muda. Mereka mencuri sebuah perahu kayu dari laguna terdekat dan meninggalkannya di parit air yang mengelilingi pulau kecil tempat monyet laba-laba tinggal. Perahu tersebut kemudian hanyut hingga mencapai sisi pulau. Induk monyet bersama anaknya naik ke atas perahu. Gerakan mereka menyebabkan perahu bergerak kembali ke seberang parit. Dari sana, keduanya mampu memanjat dinding dan keluar dari area kebun binatang. Namun petualangan belum selesai. Dengan anaknya terus bergelantungan pada tubuhnya, induk monyet kemudian terlihat berayun melalui kabel listrik dan kabel lalu lintas dekat jalan yang ramai. Pemandangan itu menarik perhatian para pengendara. Petugas pengendalian hewan akhirnya menggunakan obat penenang untuk menurunkan keduanya dengan aman. Induk dan anak itu kemudian dikembali ke kebun binatang tanpa mengalami cedera. 5. Harimau datang, harimau pergi. Sebagian besar kisah kebun binatang menceritakan hewan yang ingin keluar. Namun pada 2011, seekor harimau liar di dekat Taman Zoologi Nankanan, India justru melakukan kebalikannya. Harimau jantan tersebut mendatangi kebun binatang. Ia diduga tertarik oleh aroma harimau betina dan ditemukan sedang mencoba masuk ke area kandang mereka. Para penjaga akhirnya membiarkannya masuk. Harimau liar itu kemudian tinggal di sana selama sekitar 1 bulan. Lalu tanpa diduga ia melompati pagar setinggi 18 kaki dan kembali pergi. Beberapa minggu kemudian, sang harimau kembali lagi. Kali ini, perhatiannya tertuju kepada harimau betina yang berbeda. Keduanya kemudian kawin dan akhirnya menghasilkan anak. Kisah unik itu memperlihatkan betapa tipisnya batas antara kebun binatang tersebut dan hutan di sekelilingnya. Apa yang awalnya terlihat seperti penyusupan tak terduga, justru berakhir menjadi kisah perkembangbiakan yang berhasil. 4. Memanjat menuju kebebasan. Pada 2011, beberapa simpanse di kebun binatang Belfast memanfaatkan kerusakan akibat badai sebagai kesempatan untuk keluar. Sebuah cabang pohon yang jatuh di area kandang berubah menjadi tangga darurat. Seekor simpanse yang bergerak cepat menyandarkan cabang tersebut ke dinding. Beberapa simpanse kemudian mulai memanjat sebelum staf menyadari apa yang sedang terjadi. Salah satu di antaranya sempat berjalan di area kebun binatang dan mengejutkan para pengunjung. Namun tidak lama kemudian, kelompok tersebut kembali ke kandangnya tanpa insiden serius. Kejadian serupa berlangsung pada 2016 di Taman Zoologi Yagiyama, Jepang.
Seekor simpanse jantan menghilang dari kebun binatang dan kemudian ditemukan hampir 800 kaki dari lokasi asal. Ia berada di atas tiang listrik setelah memanjat struktur di dekatnya dan bergerak melalui kabel. Simpanse itu menolak turun. Petugas akhirnya mendekatinya menggunakan kendaraan dengan keranjang pengangkat. Setelah usaha membujuknya tidak berhasil, simpanse tersebut dibius. Para pekerja di bawah telah menyiapkan bentan kain untuk menangkapnya dengan aman. Setelah beristirahat sebentar, kondisinya pulih dan kembali normal. 3. Kaki panjang yang melarikan diri. Jerapah mungkin bukan hewan pertama yang terlintas di pikiran ketika membayangkan ahli melarikan diri. Namun pada 2015, seekor jerapah berusia 7 bulan di sebuah kebun binatang di Indiana berhasil keluar dari kandangnya. Para petugas sendiri tidak yakin bagaimana ia melakukannya. Jerapah muda itu kemudian ditemukan berjalan di area parkir staf yang berada tidak jauh dari kandang. Untungnya, tempat parkir tersebut dikelilingi pagar tinggi. Karena itu, sang jerapah tidak bisa pergi lebih jauh dan penjaga berhasil menuntunnya kembali dengan aman. Kisah serupa pernah terjadi pada 2012 di Imola, Italia. Seekor jerapah melarikan diri dari sirkus Rinaldo Orfeo dan berlari melalui jalan-jalan kota. Para pekerja sirkus kesulitan mengejarnya. Lalu lintas melambat, sementara para pejalan kaki memandang dengan terkejut. Kejadian aneh itu sempat mengganggu aktivitas kota sebelum jerapah akhirnya berhasil ditenangkan menggunakan obat bius dan dibawa kembali. Kedua peristiwa tersebut menunjukkan bahwa bahkan hewan tertinggi di dunia pun dapat menemukan jalan untuk pergi ketika kesempatan muncul. Banjir di Tbilisi pada Juni 2015, banjir besar melanda Tbilisi, Georgia, dan menyebabkan ratusan hewan keluar dari sebuah kebun binatang. Beruang, serigala, harimau, singa, bahkan seekor kuda Nil terlihat berada di jalan-jalan kota. Salah satu gambaran paling terkenal dari kejadian tersebut adalah kuda Nil Afrika, berukuran besar yang berada di kawasan perkotaan. Sementara warga dan relawan berusaha mengamankan wilayah tersebut dan mengarahkannya menuju tempat aman. Dampak banjir terhadap kebun binatang sangat besar. Sekitar separuh hewan yang ada di sana hilang, sementara total kerugian diperkirakan mencapai 17 juta dolar. Setelah bencana tersebut, muncul rencana membangun fasilitas baru yang mampu memberikan lingkungan lebih baik bagi seluruh spesies. Ketika pembangunan selesai, pengunjung direncanakan masuk melalui sebuah gerbang hijau besar. Kebun binatang baru mencakup kawasan seluas 48 hektar di dekat Laut Tbilisi. Saat ini, sekitar 25 spesies hewan dapat bergerak lebih bebas dan hidup dalam lingkungan yang dibuat lebih menyerupai habitat alami mereka. 1. Kebun binatang terbalik di Tiongkok. Di Tiongkok, sebuah kebun binatang mengambil pendekatan yang sangat berbeda setelah terjadi pelarian hewan. Alih-alih menempatkan semua satwa liar di balik jeruji, tempat tersebut membiarkan harimau, beruang, dan hewan liar lainnya bergerak dengan lebih bebas. Justru para pengunjung yang berada di dalam kendaraan terlindungi, seperti kandang bergerak. Konsep ini bertujuan memberikan ruang lebih luas kepada hewan, sekaligus mengurangi model pemeliharaan yang sepenuhnya bergantung pada kandang sempit. Pengunjung tetap dapat melihat satwa dari jarak sangat dekat tanpa meninggalkan perlindungan kendaraan. Daging ditempatkan pada bagian tertentu kendaraan untuk menarik hewan mendekat. Terdapat pula bukaan kecil yang memungkinkan pemberian makanan dilakukan secara terkendali. Hasilnya adalah pengalaman melihat satwa liar dari jarak dekat, sementara pengunjung tetap berada di balik perlindungan yang dirancang untuk menjaga keamanan.